Nusantara murni, lugas dan terpercaya, mengabarkan bangsa. Selamat siang, Bli. Rayu. Rayu. Pemirsa Nusantara Murni dimanapun Anda berada, kesempatan yang baik dan momen yang krusial bagi kami bisa ketemu langsung dengan Iwayan Sukayase STSH MIKOM yang biasa disebut Yanse, yaitu kepanjangan Wayan Sukayase. Beliau adalah orang hebat. Mari kita tanyakan hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang hubungan jalur hijau dengan agama Hindu. Itu apa sih? Mari kita tanyakan langsung ke beliau. Ya, Bli. Oke. Rayu. Baik, terima kasih. Apa sih, Bli, hubungan jalur hijau dengan agama Hindu itu seperti apa, Bli? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara hukum dalam perlindungan sebuah pelestarian alam, Ya. jadi dalam agama Hindu itu sudah sangat lengkap sekali. Kenapa? Satu-satunya di dunia ini, jadi dalam perlindungan alam itu menggunakan konsep agama Hindu itu ada pada agama Hindu di Bali khususnya. Ya. Karena satu sisi alam di Bali itu lebih banyak yang bersifat sekali dan sekali. Jadi kalau hubungannya maksimal adalah dalam konsep pelestarian alam itu bagian daripada Trihita Karana. Itu hubungannya jalur hijau pada alam Bali yang dalam hal ini adalah Trihita Karana. Di Bali jalur hijau itu bukan cuma aturan tata ruang. Itu namun secara budaya dan agama jalur hijau itu wujud nyata pelemahan dalam filosofi Trihita Karana. Jadi itu sudah jelas dalam filosofi Trihita Karana itu sudah jelas mengadopsi 3 unsur. Masalah alam, manusia, dan Tuhannya. Nah, jadi jalur hijau tersebut kita menulis. Jadi jalur hijau itu dalam tata ruang. Jalur hijau itu sama dengan tata ruang secara umum, tata ruang hijau terbuka. Ya. Jadi yang wajib dilindungi dalam hal ini adalah berfungsi pelindungan sempadan sungai yang sesuai aturan 15 meter, sempadan pantai 100 meter, dan juga kawasan mangrove, tebing, dan hutan lindung. Itu yang wajib kita bersama-sama di Bali ini sebagai warga, yang wajib kita ketahui, dan mulai hari ini dari para leluhur kita sudah ditempatkan dalam konteks pelestarian. Yeah. Kenapa pohon yang besar itu di Bali itu dibuat selimut dari kain hitam atau putih? Yeah. Itu konsepnya adalah pelestarian. Oh, Bukan berarti konsep itu ada makhluk yang harus dijaga, bukan seperti itu. Tetapi itu dalam konsep pelestarian alam agar masyarakat tidak berani untuk menebang atau menyakiti pohon itu. Karena apa? Pohon-pohon kita di alam ini sangat berfungsi untuk kebutuhan manusia. Nggak ada satu pohon pun yang diciptakan oleh Tuhan tidak berfungsi untuk manusia di jagat ini. Jadi semua pohon yang diciptakan oleh Tuhan itu semua ada hubungannya dengan manusia itu, baik dalam kehidupan sehari-hari, upacara, dan dukungan daripada adat istiadat setelah agama Hindu di Bali. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi konsep Hindu Bali itu yang mendasari jalur hijau adalah konsep Hindu, makna kaitannya dengan jalur hijau. Bli, sebelum masuk lebih dalam lagi ya, tentang jalur hijau itu ada dasar hukum nggak? Sebenarnya itu nanti kita akan sampaikan. Sebelum kita menjelaskan konsep Hindu ini sesuai dengan jalur hijau. Yeah. Itu nanti akan semuanya akan menjaring situ. Tanpa itu kita tidak akan berani berbicara. Jadi yang kita maksud tadi adalah Trihita Karana itu adalah satu pewongan, pelemahan, dan variangan. Pewongan itu dalam konteks adalah manusianya, hubungan dengan alam. Pelemahan adalah alam itu sendiri, sedang periangan adalah Tuhan yang menciptakan alam itu. Nah, itu sebagai dalam konteks pelemahan hubungan harmonisasi manusia dengan alam. Berarti 3 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya? Tidak bisa dipisahkan. Itulah konteks pelestarian para leluhur kita yang sudah ada sejak turun-menurun.
dari belum adanya manusia di alam ini. Ini sudah dicipta bagaimana Tuhan menciptakan alam, menciptakan manusia, hubungannya aja untuk keharmonisasian. Nah, jadi hubungan pelemahan harmonisasi manusia dengan jalur hijau itu menjaga keseimbangan pelemahan yang bermanfaat kepada visi dan misi Pak Gubernur Bali sekarang. Itu ada yang disebut dengan Nangun Satketi Loko Bali. Itu sudah jelas. Jadi Satketi itu adalah 6 cara yang dalam mensucikan alam semesta ini. Satu adalah Wana Kerti, yaitu mensucikan hutan. Segara Kerti mensucikan laut. Yang ada di laut itu apa? Yang sekarang mungkin Pansus Krab sebagai tupoksi pengawasan, dalam tupoksinya pengawasan daripada alam ini, seperti mangrove, sempadan pantai, sama dengan wujud segara Kerti. Jadi sempadan pantai dan jurang itu wujud daripada segara Kerti dalam konteks melindungi. Yang ada hubungannya adalah Tatua Masi. Jadi kamu adalah kau adalah. Artinya apa? Alam itu adalah kamu itu adalah alam itu sendiri. Ada yang perlu saya tanyakan, Beli. Ini masyarakat tentunya kepingin tahu ya, apakah mengurangi tas kantongan plastik juga termasuk di dalamnya ini? Itu memang dari dulu pencemaran lingkungan itu bagian daripada hubungan pelestarian alam. Kantong plastik yang dibuat programnya diperdakan oleh Pak Gubernur kita yang sangat hebat ini, Wawan Koster. Ini orang yang cerdas, yang mampu membangun Nangun Satketi itu, mulai visi dan misinya itu sangat antusias beliau itu mengalihkan Bali. Jadi pencemaran plastik itu mulai saat sekarang yang sudah diperdakan itu sangat mengurangi. Karena semoga 10 tahun ke depan Gen Z generasi kita memahami pelestarian alam dengan tidak menggunakan pencemaran plastik itu. Maksud saya termasuk di Trihita Karana ya? Termasuk itu. Trihita Karana itu kan hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusianya dengan manusianya agar saling memperhatikan, saling peduli dengan sesama agar tidak memberi kesempatan atau ruang membuang sampah sembarangan, apalagi plastik itu sendiri. Nah, kalau jalur hijau dilanggar, apa dampaknya menurut ajaran Hindu ini? Kalau jalur hijau dilanggar itu dampaknya banyak sekali. Satu, dengan adanya erosi banjir. Karena jalur hijau itu perusakan jalur hijau seperti penebangan hutan atau mengurangi pohon-pohon besar di pinggir sungai, pinggir pantai. Ini dampaknya adalah tidak ada penyerapan. Sehingga banjir itu akan meluber ke lebih rendah atau di muara. Apalagi di muara sekarang sungai banyak dipersempit dengan pembangunan-pembangunan yang tidak jelas. Makanya tidak salah Bapak Jaksa Agung kemarin menyampaikan ketika ada yang menggunakan sempatan memadai membangun usaha atau rumah, minta untuk dikembalikan secara semula. Jika dia itu ngeyel, ini saya meniru Pak Jaksa aja, jika ngeyel memiliki kementerian memiliki kewenangan untuk mempidanakan. Itu daripada penyampaian Pak Jaksa Agung. Jadi menurut Beli nih, peran desa ini sangat penting ya. Yaitu awik-awik desa. Jadi menurut Beli, peran desa adat menjaga jalur hijau ini penting nggak? Saya kira leluhur dari dulu sudah memberikan ruang-ruang peran desa adat itu dalam konteks hubungan manusia dengan alam ini ada di wilayah adat itu. Filosofinya ada di agama. Jadi pelaksana itu ada peran di desa adat itu, termasuk kami warga adat. Jadi saya sebagai warga adat, kita wajib menjaga alam ini. Seperti apa kewajiban kita? Dari hal yang terkecil. Jadi bagaimana seperti program Pak pemerintah Pemda Bali sekarang, jadi memilah sampah, terus menggunakan 3 pemilahan, baik yang organik, non-organik, dan residunya. Jadi ini bagian itu dari rumahan tersendiri. Jadi kalau kita warga adat itu sendiri, ada warga yang lainnya di Bali yang hidup mencari makan di Bali, tidak ikut melaksanakan ini, Bali akan hancur. Jangan salah, ketika mungkin 10-15 tahun Bali ditinggalkan, ketika apa? Satu, musim hujan banjir, penebangan hutan yang terjadi baru-baru oleh pengusaha di daerah Tabanan di Bedugul. Yang kedua, pelanggaran sempadan pantai, sempadan jurang, dan juga sempadan sungai. Ini akan mengakibatkan
wisata akan berpaling ke tempat lain. Karena Bali sudah, jika itu terjadi, Bali sudah dianggap tidak relevan lagi wisata. Makanya Pak Gubernur segera membuat program Naun Sakti ke Bali ini tujuannya apa? Untuk menghadang pelanggaran alam agar pariwisata tetap lanjut. Makanya Pak, dari pengawasan tugas dan fungsi dari lembaga legislatif itu adalah pengawasan. Jadi sudah benar dengan adanya Pansustra sekarang ini yang dikelola oleh Bapak Suparto itu sudah betul-betul bekerja dengan maksimal sesuai dengan tugas fungsi. Tadi kita bicara lebih jauh, lebih dalam lagi tentang, sudah kita bicara tentang Perda Gubernur, terus tentang peran desa atau awik desa. Nah, Beli, menurut Beli nih, apakah dinas-dinas terkait ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik? Saya kira saat ini belum baik lah. Jadi fungsinya belum baik. Kenapa? Karena ketika ada penerbitan atau perda ada itu, semestinya sosialisasinya dari dinas terkait ke bawah. Jangan hanya perda itu setelah dibuat, didiamkan, ketika ada pelanggaran, baru terus pihak instansi terkait ini kena semprot dari masyarakat. Karena pengawasan ini ada pada legislatif. Jadi eksekutif itu adalah sebagai eksekusinya. Pelaksana dan eksekusi. Jadi ketika ada pelanggaran diawasi oleh legislatif, jadi pelanggaran itu sudah mutlak, ini wajib dieksekusi oleh eksekutif. Dan itu peran itu udah masing-masing. Jangan salah, legislatif perannya pengawasan, bukan berarti eksekutor, tidak. Jadi pengawasan dalam hal ini, eksekusinya kembali. Ketika ada pelanggaran kembali pada eksekutif. Ini saran atau teguran untuk dinas-dinas terkait, Beli? Saya kira saran dan kami sebagai masyarakat, kalau menegur mungkin ketinggian ya. Jadi kalau saran, kalaupun bilang merasa teguran, sah-sah saja, karena kami sebagai masyarakat. Jadi berhak menyampaikan permasalahan ini ke legislatif, bagian dari fungsi pengawasannya, dan diteruskan ke instansi terkait, karena beliau ini ditugasi oleh negara sebagai konstitusi negara. Jangan sampai pelanggaran itu terus terjadi menyalahkan para investor, karena pihak-pihak terkait ini memberi kesempatan ruang sehingga dia ini bisa masuk. Nah, ini harus sekarang mulai diubah. Jangan lagi gunakan seperti itu. Karena kalau ini berlanjut, ini pembodohan buat generasi muda selanjutnya. Oke, Beli. Ini pertanyaan gini. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, yaitu mengenai sampah ini. Nah, sebenarnya posisi gubernur itu sebagai pengawasan atau sebagai eksekusi, Beli? Mengenai sampah ini, Beli? Pak Gubernur itu kan sebuah pejabat nomor 1 di Bali. Jadi beliau itu sebagai eksekutif, jadi beliau itu sebagai pelaksana, dan juga sebagai pengawasan dari instansi bawahnya yang terkait dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi tugas gubernur itu adalah satu menciptakan pada perda itu pelaksanaan dan juga pengawasan. Eksekusi. Oke. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Apa yang bisa Beli simpulkan mengenai jalur hijau yang korelasinya dengan aturan negara ini selaras dengan ajaran Hindu Bali, Beli? Silakan, Beli. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa apa yang kami sampaikan Tri Hitakarana Nangun Satgetulu ke Bali itu adalah merupakan aturan yang sudah wajib kita laksanakan. Yang kedua, sudah diimbangi dengan perda-perda yang terkait saat ini. Karena Bali ini harus baliku kembali. Jadi kalau tidak ada seorang pejabat ataupun tokoh masyarakat, gubernur, bupati, ada kesepakatan dalam hal menyelesaikan permasalahan di Bali ini, baik itu perlindungan alam, sampah, pencemaran, dan juga pelanggaran daripada alam itu diselesaikan dengan cara humanis, dengan mengedepankan adalah seperti rapat dengar pendapat,
dan disimpulkan ketika ada pelanggaran, ada eksekusi baik dengan secara perdata atau pidana, ini akan mempengaruhi kesenjangan Bali ke depan. Karena tanpa itu dilakukan, ini Bali akan selalu bisa terakumulasi, dibohongi, atau akan dipergunakan sebagai alat oleh investor-investor yang tidak bertanggung jawab, hanya kebutuhan profit, sedangkan tidak menjaga alam lingkungan Bali itu sendiri. Ya, terima kasih Bli atas waktunya. Inilah pemirsa Nusantara Murni dimanapun Anda berada. Selesai sudah kita bincang santai dengan Iwayan Sukayase. Beliau adalah staf ahli gubernur, Bli. Kan tidak jadi apa. Wah, beliau adalah low profile nih. Itulah, nanti kita belajar mengenai apa itu Jolly Rijo, korelasinya dengan ajaran Hindu lebih dalam lagi dengan kesempatan yang mendatang ya, tentunya. Terima kasih Bli waktunya. Terima kasih.